Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa karena terlambat Adema Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat, Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Bonang? Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, lawang terus Gunaning Janda. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulis. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Kalijaga. Bagaimana? Apa besok bisa selesai? Insya Allah, Kanjeng Sunan. Kalau begitu, sebaiknya besok kita adakan sholat syukuran. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu, Kanjeng Sunan Ampel? Sebaiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ada masalah jadi. Kelihatannya ada cahaya aneh. Keparang Kanjeng Sultan. Sini dong. Keparang. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
letaknya di pantai utara Pulau Jawa. Pada abad 15 adalah pintu pusat kegiatan ekonomi, kunci kemakmuran Majapahit. Dan sebagai adipati ketika itu, Aryo Tejo. Juga dikenal dengan nama Adipati Wilwa Tikta. Kalijaga yang semasa kecilnya bernama Raden Syahid adalah putra Wilwa Tikta. Putraku, Raden Syahid, hari ini mulai menginjak tanah. Tanah Allah, bumi Allah, sayangilah dia, seperti sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Melalui bumi ini, Allah memberikan segala sesuatunya untuk kebutuhan hidup kita. Jagalah, peliharalah, dan binalah bumi Allah ini. Bumi Allah ini harus selalu bersih. Yung. jelas dia nanti akan menjadi seorang senopati. Apa seperti Mahapati Gajah Mada begitu? Yang pasti sekarang Putri Dalam sedang mengandung. Dan beliau diramalkan akan dikaruniai seorang putri. Oh.
Mbok? Nyuruh Sahid ngelatih gongso. Aduh, lho kok iki kepiye sih sing jaga? Raden, jangan di situ. Tidak boleh pukul sembarangan. Nggih. Ini pantangan ya. Nggih. Aduh, Doro Sahid. Nanti saya kasih tahu sama Romo, ya. Jangan, Mak. Biar tak kasih tahu. Sekarang saya aturke sama Romo ya. Doro, mau kemana? Bayi aku. Doro Sahid. Doro. Loh. Ngabur lagi. Wah, ciloko. Cari itu ayam. Ojo le. Ojo dilepas le. Oi, ojo. Le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Bukan alkam, alham. Dan ini bukan ngalamin, tapi alamin. Coba dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulang. Yusong kono, Pak? Nggih, Ndoro. Sekian banyak demang. Hanya sampean, Demang Pemadi, yang menyampaikan upeti di bawah jumlah semestinya. Penduduk kami banyak orang susah, Ki Patih. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukannya dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Mereka datang mengeluh pada saya. Ki Patih, penyakit muntah berak berjangkit di mana-mana. Kematian terus meningkat. Dengan keadaan begini, apakah kita masih tega memungut upeti secara paksa? Mohon Syekh kawelasan Ki Patih. Jangan pedulikan mereka. Sekali lagi sampai melanggar, tak cabel kedudukanmu. Ya, di dunia ini memang banyak hal yang tidak adil. Kenapa, Pak? Nah, tidak. Selama ini saya belum pernah lihat putra Dipati keluar sendirian dari Kadipaten. Saya juga tidak tahu kenapa saya senang berjalan sendirian. Hati-hati di jalanan, Ger. Raden ini kelak calon Adipati. Rajin-rajinlah belajar, biar lekas pinter, ya? Iya, Pak. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu menerangkan Allah hanya satu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kepadanya lah kita bermohon. Dua hal yang harus diimani, dihayati serta dijalankan. Satu, rukun Islam. Kedua, rukun iman. Keduanya itu harus sekaligus. Dan di dalam sholat kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Begitulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita, sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Doro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Doro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Doro Said seperti... Saya kira... Ya, ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Om Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Doro Said betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah. Arahkan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Dek, ada apa?
Ada apa? Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi. Meninggal? Tolong, Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Astagfirullahaladzim. Anak ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti mengapa Ananda tidak betah di rumah. Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak. Tidak boleh. Ibu tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung. Mau apa ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasihkan. Apa? Mengasihkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa Ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Apa Ibu tidak menyesal kalau nanti Ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa. Apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Tadi Ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain? Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi. Tapi, dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui. Mojopahit kita ini dulu terkenal hebat. Hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirabumi merasa berhak atas kerajaan itu. Mojopahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Mojopahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Mojopahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Dikenal dengan nama Perang Paregreh. Semua penguasa saling berebut tahta, hingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus.
rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Camkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Nger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dek, dapat satu lagi. Bawa sini cepat. Yang ini hampir matang. Besar ya? Iya, potong Mas. Ingat, ibu yang sedang sakit dan adik hampir mati kelaparan. Bu, ini makanan buat adik. Sekedar untuk pengisi perut. Dari mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Hah? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu. Ya. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi.
Sahid saka gudang nggawa panganan barang. Lah nggo sapa ya? Saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Parang, Bu. Memalukan. Ananda mohon maaf, Bu. Mohon maaf serta ampun, Bu. Beginilah kalau terlalu sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kau tidak malu? Makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya. Tapi sedikit atau banyak itu sudah menunjukkan akhlak dan budi yang rendah. Teramat jelek, sangat buruk. Raden Mas Sahid, putra Adipati. Semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu mencuri? Iya, Bu. Panggil Kiai Jaran Penoleh kemari. Inggih, Sendika. Wonten menapa Ndra Ayu? Kiai, ada yang mau saya tanyakan. Kiai, apa hukumannya bagi seorang muslim kalau dia mencuri? Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Ananda menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya.
sini, Romo. Bulan mohon. Sampai hati kamu membuat tangan Kamas jadi begini. Nyi Ajeng, bawa dia. Di mana dia mencuri? Di sana dia harus tidur. Dan kunci dari luar. Terima kasih kepadamu ya Allah. Kau telah menyelamatkan aku dari kehilangan tanganku ini. Kak Mas, apakah benar Kak Mas mencuri? Iya, Ki Ajeng. Ya Allah, mencuri itu dosa, Kak Mas. Kita kan pernah dengar apa kata guru kita. Bagi mereka yang mencuri di akhirat, begitu juga pada anggota tubuh lainnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ingatkan Kak Mas. Bahkan kalau kita masih tidak mau mengaku juga, di akhirat maka anggota tubuh kita yang melakukanlah yang akan bicara. Mengaku. Kak Mas sudah tahu mengapa Kak Mas lakukan. Kak Mas sudah siap menerima dosa itu, Ki Ajeng. Kak Mas ikhlas menerima hukuman Allah. Tapi untuk apa Kak Mas mencuri? Untuk apa? Kalau tangan kanan kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Demikianlah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Mas? Kak Mas? Sakit sekali Kak Mas. Tidak, Ki Ajeng. Kak Mas. Sudah larut malam. Tidurlah, Ki Ajeng. Tapi kan Kak Mas sedang sakit. Pergilah. Cepat. Tidur. Atau tahajud. Baca apa yang bisa Ki Ajeng baca.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zalladzi yashfa'u indahu illa Kelihatannya amarah yang dibawa mengandung dendam yang akan dimuntahkan. Ada apa, Ananda? Maaf, Bu. Tidaklah baik mempunyai hati dendam sebagai muslim. Api. Sajae, ada sesuatu. Iya, Bu. Ananda sekedar ingin bertanya. Yo, silahkan. Rasanya sukar dimengerti oleh Ibu. Tidak. Ibu kira Ibu bisa mengerti. Terima kasih, Bu. Keinginan Ananda agar Romo tidak lagi memerintahkan bawahannya untuk memungut upeti dengan paksa seperti apa yang dilakukan oleh Demang Penoto-Bonto. Itu harus. Harus dilakukan dengan paksa. Kalau perlu dengan kekerasan. Mohon maaf, Romo. Tapi kenapa tanpa disertai dengan kebijaksanaan barang sedikit pun? Kekerasan. Ya, kekerasan. Maaf, Romo. Kenapa upeti tahun lalu yang panennya gagal diperhitungkan jadi satu dengan sekarang? Itulah kewajiban mereka terhadap pemerintahan di sini. Dan kemudian harus dikirim ke pusat kerajaan. Apa kita sampai hati melihat mereka mati kelaparan? Semua hasil dari daerah ini habis dikeruk oleh kerajaan. Tapi apa yang rakyat butuhkan? Dapatkah kerajaan memberikannya? Apa Romo tidak melihat apa yang diderita rakyat selama ini? Atau memang Romo pura-pura? Diam! Maaf, Romo. Keadaan rakyat sangat mengkhawatirkan. Tutup mulutmu. Mohon maaf. Sekali lagi Ananda, mohon maaf. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim.
Sekap dia di kamar. Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran. Kebenaran yang hakikilah yang bisa dipertanggungjawabkan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujo, pergi ke Demang Ponotobondo. Suruh kembalikan upeti yang diambilnya kemarin. Sendiko. Mengapa hal ini kamu adukan kepada Ndoro Adipati? Tidak tahu Kulondoro. Kalau tidak, mengapa upetimu ini disuruh kembalikannya semua? Ndoro, Raden Masai, Putra Adipati. Kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani. Baik, Ndoro. Astagfirullahaladzim. Kak Mas. Kajeng. Wulan dengar Kak Mas pukul seorang petani sampai luka di rumah Demang Ponotobondo. Dia Jeng, satu-satunya orang yang bisa mengerti dan percaya pada Kak Mas. Juga satu-satunya orang tempat Kak Mas mencurahkan isi hati selama ini. Tapi kenapa dia Jeng malah sama dengan Romo, dengan ibu, dan orang-orang lain? Salah paham terhadap Kak Mas. Maaf Kak Mas. Bukan maksud Wulan menuduh Kak Mas gitu.
Rasanya tidak ada gunanya lagi Kak Mas berada di istana Tuban ini. Kak Mas mau kemana lagi? Mencari orang berilmu tentang tasawuf. Ki Ajeng tahu. Mereka segala apa yang dimakan dan yang dipakai harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba Ki Ajeng renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Kak Mas, sampai hati Kak Mas membicarakan tentang Romo dan Ibu. Berhenti. Sini, ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembahyang. Sembahyang umat apa? Buddha. Bagus. Di tempat sembahyang atau di tempat peribadatan lain tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembahyangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Nggih. Kalian main di tempat lain saja ya? Nggih. Ayo. Monggo Ndoro. Ampun ragu-ragu, monggo lho. Monggo Ndoro. Ya, pasang lagi ya. Monggo. Nomor berapa? Nah, monggo Ndoro. Monggo Ndoro. Buka.
Padahal lo ada ya. Rahasiakan itu pada sebuah penduduk. Sabar toh. Darmin, pukul kentongan. Ayo, ikut. Ini, ayo. Bayu. Tenang. Ayo, ayo. Tangkap orang itu. Ayo Melu. Perempuan itu juga. Ini. Oh, yang pendopo. Apakah Doro Raden Masahid? Maaf, Doro. Hukum dia, Pak, seadil-adilnya. Tenang. Saudara-saudara, sekarang pulanglah. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara. Bagaimana kejadian dengan istri saya ini, Pak? Pulanglah. Kejadian ini akan saya laporkan ke atasan saya. Mudah kok. Pulanglah. Ayo saya di podong mulih. Iya. Kabeh sekayakno karo Ndoro. Pulanglah. Ayo. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal dalam soal perempuan kami siap menyediakan dari Demang ke atas. Tapi mengapa sampai Ndoro memperkosa istri orang? Sekarang apakah Ndoro masih membutuhkan perempuan? Maaf Ndoro, perempuan macam apa yang Ndoro inginkan?
dari sini. Jangan kembali sebelum bisa menggetarkan apa yang ada di kadipaten ini. Dan jangan kembali lagi sebelum kau bisa menggoyahkan serta meluluhkan nurani manusia dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Allahu Akbar. Sedulur-sedulurku, keteguhan iman itu adalah modal dasar dari ketenangan hidup. Yang Sunan, Lebay, apakah sholat subuh tidak bisa siangan? loh, kenapa begitu? Awong sedenge nanya kemulan kok mesti tangi sholat. Kalau tidak disengaja, ya boleh. Tapi seharusnya sholatlah pada waktu yang tepat. Daripadanya kita terlatih untuk menjadi orang yang bisa memegang waktu. Waktu yang tepat. Apa sampean sudah mulai sholat, Mas Godean? Sudah, Yang Sunan. Alhamdulillah. Hindarilah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam kita ini. Satu hari 5 kali kita disuruh ingat untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Paham, sedulur-sedulur? Nah, imanilah ini. Ini salah satu jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Insya Allah.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku, sebagaimana Engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang terdahulu. Dekatkanlah diri kepada Allah. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup yang sementara ini, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadahmu. Tongkat bertangkai emas yang bisa digunakan untuk amal ibadah. Betapapun sukar, berat, kau harus tempuh. Milikilah, dan itu harus menjadi bagian dari jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kanjeng. Apa boleh saya bertanya? Oh, boleh, Kisana. Ada apa? Kanjeng belum seberapa tua. Mengapa sudah memakai tongkat? Ya, sekedar untuk penunjuk jalan. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya, Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang Kisana sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu apa terbuat dari emas. Nanti setelah melihat,
Kisana ingin memilikinya. Tidak, saya cuma ingin melihat. Jadi Kisana sedang mencari tongkat bertangkai emas? Iya, Kanjeng. Sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf, Kanjeng. Ini tongkatnya. Saya bukan menangisi tongkat itu. Tapi coba lihat ini. Saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya jadi pembunuh. Betapa besar dosa saya di sana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Kisana cuma ingin benda. Benda apa? Allah. Itu. Ambillah. Benda itu lebih berharga daripada tongkat ini. Dengan emas-emas itu, Kisana bisa berbuat apa saja. Apa yang Kisana inginkan sudah di depan mata. Dapatkanlah. Selagi Allah memberi kesempatan, ambil dan gunakan dengan sebaik-baiknya.
milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadah.
Ada apa Kisana? Mana pulang kalingnya? Bukan itu yang saya inginkan, Kanjeng. Kalau begitu, Kisana menginginkan tongkat bertangkai emas ini. Saya ingin diucang ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta. Dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya. Masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu, Kisana. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik ba itu, Kanjeng. Baiklah, Kisana. Tunggu di sini sampai saya kembali. Ngesto akan tahu, Kanjeng. Allah. Kita mau selamatan. Lah, siapa sahibul bait? Kula, Kanjeng Sunan. Apa tetangga-tetanggamu sudah kau bagi masakan yang mau disedekahkan nanti? Belum, Kanjeng Sunan. Kula tidak ada niat untuk membagikannya. Karena mereka berlainan agama. Tidak peduli mereka beragama apapun. Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyebut agama dalam hal ini. Kita harus membagi tetangga apa yang kita masak. Nah, disinilah letak kerukunannya. Kewajiban kita bergotong royong sesama umat. Dengan demikian, kita bisa hidup tenang bertetangga. Sak desa, sak Jawa, bahkan sak jagat. Begitulah cara agama Islam di dalam mengatur umatnya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita imani, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tidak akan ada lagi orang yang iri dan syirik.
ribut dengan tetangga, dan tidak akan ada ribut antara desa ke desa. Lah iya toh? Akur sejawa, lansak jagat. Gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem, kerto raharjo. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Sekarang marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menidurkan Raden Syahid sebagaimana Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi. Loh, Kai, mau lagi ngopo? Dari tadi kok tidak bergerak? Wong patung kok. Nek patung yo ora iso bergerak, ya toh? Apa iya? Coba katanya sing bener. Ana ambekane apa ora? Lho iya, iku wong lagi topo kok. Lho iya, iku wong wis leh banget nang kono. Sing coba kali mbok menawa. Yo bener, iku sing Joko Kali. Allah.